Perkenalkan, nama saya Rosi Gawida. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang warga negara yang baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sebagai bangsa Indonesia di era masa kini. Di era masa kini, melibatkan sejumlah nilai, sikap, dan tindakan yang harus dijunjung tinggi. Berwarga negara dalam lingkungan keluarga ialah keluarga adalah fondasi awal terbentuknya karakter seorang warga negara yang baik. Dalam lingkungan keluarga, anak-anak dapat mendapatkan pendidikan pertama tentang bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan nilai-nilai sosial. Orang tua bertanggung jawab dalam mengajarkan sikap saling menghormati, gotong royong, dan empati sejak dini. Hal ini dilakukan agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang mampu beradaptasi dan hidup selaras dengan orang lain. Keterlibatan antar keluarga dalam mengambil keputusan. Sebuah keluarga yang baik. Dalam keluarga, komunikasi sangatlah penting, karena komunikasi dapat menjalin hubungan keluarga yang lebih harmonis dan komunikasi yang saling jujur satu sama lain. Berwarga negara yang baik dalam lingkungan masyarakat. Berwarga negara yang baik menjadikan warga negara yang baik dalam masyarakat berarti aktif, berkontribusi dalam peduli terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan kegiatan kemanusiaan menjadikan hal yang sangat penting. Gotong royong misalnya adalah tradisi yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Toleransi dan menghargakan perbedaan satu sama lain, seperti perbedaan antar agama, ras dan suku, dan bahasa. Nah, yang terakhir, berwarga negara yang baik sebagai bangsa Indonesia. Dari bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, kepatutan kita terhadap hukum, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga cinta pada tanah air, menunjukkan rasa dan bangga terhadap Indonesia dengan memahami sejarah dan budaya bangsa kita sendiri. Partisipasi dalam demokrasi serta juga peduli untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan kepada bangsa. Proses menjadi warga negara yang baik bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang memperoleh pendidikan kita yang baik dan memahami hal serta kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai negara ialah kita wajib menaati peraturan yang ada di negara kita
negara Indonesia, dan juga mengikuti kegiatan sosial, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti kegiatan lingkungan, penggalangan dana, atau pelatihan, atau keterlibatan kita menjadi relawan, bergabung dengan organisasi atau lembaga yang berfokus pada kegiatan sosial yang membantu bangsa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kemanusiaan atau lingkungan, dan juga organisasi kemanusiaan atau lingkungan, kepatutan hukum dan tanggung jawab kita, dan juga saling menghormati peraturan yang ada serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib menjadi contoh. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan memperdalam pengetahuan sejarah, mempelajari sejarah Indonesia dan nilai-nilai leluhur yang terkandung di dalamnya, menghargakan budaya lokal dan melestarikan budaya serta tradisi yang ada di sekitar kita sebagai bentuk cinta terhadap bangsa, sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa kita. Nah, kesimpulannya, menjadi warga negara yang baik tidak hanya membutuhkan kesadaran individu, tetapi juga kolaborasi dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kontribusi keluarga, masyarakat, dan bangsa, setiap individu memiliki peran penting dalam mengembangkan lingkungan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, nah, kita dapat menjadi warga negara yang baik, tetapi juga kita juga bisa membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia di era masa kini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada perkataan saya atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.